Udah tahu kan, nanti di-tag aja biar ulang. Hai, selamat malam para sahabat di berbagai macam provinsi. Kali ini H4 memang sudah lama nggak pernah lagi upload tentang video-video touring karena ya memang kondisi lagi seperti ini. Tapi nggak usah khawatir. Saat ini H4 berada di Bali dan surprise banget. Kenapa? Karena saat ini bisa dibilang full tim baru yang nanti suatu saat kalau udah pandemi usai mungkin H4 akan riding touring lebih tepatnya dengan mereka berdua ini. Dan mungkin kita bakal tersebar ya. Iya, tersebar gitu. Mungkin bakal riding sendiri-sendiri mungkin. Jadi malam ini kita ingin hanya sekedar sharing karena dari masing-masing pribadi H4, kemudian ada juga Mas Rajif, kemudian ada Mas Eko juga. Itu masing-masing kita punya pengalaman sih mulai dari mengawali pertama kita riding sampai kita akhirnya ketagihan yang namanya dengan touring seperti itu. Jadi kita ingin sharing sih, lebih tepatnya sharing ke para sahabat. Kok bisa sih tiba-tiba bisa dibilang teracuni terus akhirnya apa-apa langsung touring, apa-apa touring, libur dikit touring, ada dana sedikit touring. Pokoknya antusias kita ini bener-bener besar banget untuk touring. Dan tujuan utama sebenarnya sih untuk apa sih touring? Apa hanya sekedar untuk gaya-gaya ya kan, untuk pamer ke teman-teman, ini loh aku udah sampai pernah kesini, kamu belum pernah kan? Enggak, kita sebenarnya enggak itu tujuannya seperti itu. Nah, seperti yang sahabat pernah lihat beberapa video vlog dari H4, memang sih H4 lebih suka kan touring itu sendirian. Sama Mas Raji juga lebih sendirian, Mas Eko juga lebih ke sendirian juga sih rata-rata gitu. Meskipun ada sih kita juga sering touring bareng rombongan kan di situ, rombongan baik itu yang kita saling kenal maupun yang belum kenal itu kok bisa sih kita ngikutin ritmenya. Nah, itu nanti kita kasih tips-tipsnya gimana caranya biar bisa berbaur bareng dengan para rider-rider yang baru kita kenal pada saat itu. Nah, Mas Rajif ini aku sih belum begitu banyak tahu gitu, tapi paling at least kan kita ngambil sharing perjalanan touring ya. Kita ini yang deket dulu deh, karena kita posisi di Pulau Bali. Nah, paling dekat kan Indonesia Timur lah. Ada Lombok, ada Sumbawa, kemudian Pulau Sumba, Flores. Flores. Nah, Mas Rajif udah pernah kan ke Lombok ya? Lombok sudah, aku kebetulan udah touring sampai ke perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Di Pulau Timor. Ya. Nah, itu sendirian tuh? Enggak, itu kita bertiga. Jadi itu 3 motor dari Bali, 2 aku pakai Scorpio, 2 Matic waktu itu. Lu kok pernah? Aku masih nyampe Lombok aja. Lombok ya. Oh, baru nyampe Lombok. Kamu nyobain sirkuit yang di Lombok ya? Belum jadi. Bukan yang Mandalika. Oh iya, Sela Galas pernah. Sela Galas, sirkuit kecil Sela Galas. Ada sirkuit kecil di sana sebelum Mandalika ini. Ada sirkuit kecil namanya Sela Galas. Itu sirkuit untuk road race kalau nggak salah ya. Tapi banyak kambing. Banyak ini sapinya lagi. Tai sapi apa Tapi itu sendirian juga tuh? Enggak, itu kalau itu berbarengan sama 3 orang waktu itu. 3 orang. Wah, keren. Tapi at least itu udah lama banget kan, tapi kan mengenang banget kan. Namanya kan memang kita touring itu punya tujuan. Jadi itu salah satunya kita bisa mengenang meskipun itu udah lama banget itu perjalanan waktu itu. Kalau tujuan touring, kalau kamu touring ada tujuannya atau enggak? Tujuan sebenarnya cuma satu kalau aku ingin lebih tepatnya ingin men-sharing ke teman-teman juga, ke keluarga juga, dan juga lebih ke dokumentasi diri kita nanti di hari tua bahwasanya ini loh aku sudah pernah men-sharing pesona alam yang ada di Indonesia, mulai dari Bali, kemudian Kepulauan Jawa, Kepulauan Indonesia Timur, yang Sumatera belum sih, cuma terakhir sampai Lampung. Itu masih cetek sih menurutku, kan deket banget kan. Iya, itu cuma nyebrang doang. Baru ujungnya doang, ujung bawah, ujung selatan. Itu juga sebentar lagi ya. Berarti banyak kota-kota kecil yang itu udah kamu kunjungin juga ya? Iya, dan bahkan memang jalurku tuh rata-rata 50% itu yang jalur utama aspal, 50% sisanya tuh memang aku nyari jalur terabasan sengaja. Karena yang tak cari memang suasana alamnya sih di situ. Berarti jarang menggunakan Google? Jarang. Aku menggunakan GPS, tapi GPS adalah gunakan penduduk sekitar. Itu lebih real sebenarnya. Iya, benar sebenarnya. Lebih mengenal. Tapi biasanya kalau gunakan penduduk sekitar tuh biasanya, Pak, kota ini dekat nggak Pak? Oh, dekat. Nah, iya. Tunjuknya kayak gini. Kata dekat itu menurut kita bikin semangat kan? Iya, itu dekat. Ternyata itu 2 jam. 2 jam lagi dari sana. Karena sebenarnya kita dari awal mungkin belum tahu itu loh, makanya kelihatan lama. Bagi mereka sih dekat. Karena harian mereka sering ke situ.
tripnya dia. Terus itu mereka kan ngomongnya dekat tapi nunjuknya kayak gini ya, itu ngelewatin satu bukit. Ini satu bukit. Ada kode Ada ya. kodenya gitu. Kalau kita nggak perhatiin Oh, ya iya. salah kita sendiri. Dari awal dia udah nunjukin nih kode. Kok deket kode segitu deh. Tapi iya sih. Awal-awal mula suka touring itu sebenarnya kan kita diawali dengan riding ya. Iya, riding. Itu pas masa-masa apa SMP kuliah. Kalau riding aku curi-curi bawa motor itu dari SMP. Jadi aku SMP udah punya SIM. Sama. SIM Padahal tembak. belum umur 17 Belum ya. umur 17. Dituain. Waktu itu Jujur ini dituain. dituain. Waktu itu untuk kontrol dari kepolisian emang agak kurang ya. Jadi ya kalau sekarang emang udah nggak bisa untuk SIM tembak. Kalau aku sih jujur riding sih memang sama sih, pasti kita masa-masa kuliah lah. Kalau aku sih pas masih udah mulai masa awal kuliah, itu mulai suka riding. Memang waktu itu masih deket-deket daerah-daerah Bali aja sih, lebih sering ke Tabanan. Karena waktu itu di Tabanan tujuan kita ingin menikmati weekend di air panas. Oh, Tabanan iya, kan iya, terkenal iya, tuh air panasnya enak tuh kan di situ. Nah, kalau untuk pengalaman pertama setelah sering riding keliling Bali gitu kan, memberanikan diri untuk keluar Bali itu gara-gara ngelihat ada temanku orang Kediri, namanya Mas Dumadi. Mas Dum, thank you lo udah mengeluarkan virus touring, dan sekarang malah aku yang lebih jauh. sering ya, lebih. Karena dia kan setiap mudik pasti pulang ke Kediri bawa motor gitu kan. Kok enak aku mundur gitu. Kalau kita bawa mobil kan ngelihatnya kan serem kan. Ternyata setelah tak jalan nih waktu itu pas kebetulan dia pengen mudik, aku ikut gitu. Karena kebetulan kampung kita berdekatan. Aku di Mojokerto, dia Kediri, ya selisih 2 jaman lah mungkin lah gitu. Jadi ya udah aku ikut dulu ke Kediri. Di situ awal mula aku akhirnya memberanikan diri untuk keluar Bali. Cuman ya singkat cerita, justru malah aku yang sekarang lebih sering untuk Karena emang touring itu sangat apa ya, bikin kita ketagihan. Iya. Touring itu bikin ketagihan. Jadi kalau ada tujuan. Kalau touring hanya sebatas gaya, aku rasa paling ujung-ujungnya capek. Iya, ujung-ujungnya capek karena dia nggak menikmati. Tapi kayak aku touring nggak pernah ada tujuan. Terus? Nah itu makanya buang-buang bensin. Gitu. Banyak teman-temanku yang di Jakarta, di Bali, di Jawa itu pada nanya, Jep, kamu touring ke sini sebenarnya tujuanmu apa? Bener juga. aku itu gak kepikiran waktu itu. Touring ada tujuan ya. Aku sebenarnya sih targetku pengen nyampe ke Aceh. Aku sama sih. Tujuan Kampung halaman kan? Bukan kampung halaman. Karena lewat lagi ya? Enggak, itu udah kelewatan. Kalau Aceh itu kan aku kelahiran di Pekanbaru. Oh gitu. Aku kelahiran Pekanbaru. Dari Aceh Pekanbaru masih ada 1 hari ya? 2 hari. Karena itu harus ngelewatin Sumatera Utara baru ke Aceh. Sumatera itu panjang pulaunya. Ya panjang banget. Aku udah ngeri duluan. Terus aku udah tertarik touring itu ya karena aku suka menikmati jalannya aja sih. Oke. Suasana ya. Tujuan. Jadi tujuan itu bukan titik akhirku. Aku cuma nikmatin jalannya aja. Tiba-tiba aku udah nyampe di sini. Tiba-tiba aku udah nyampe di sini gitu. Ada hal beda yang kita dapat rasakan kan? Iya, benar. Kita dari kita bisa menilai cara orang berkendara. Oh, daerah sini gini ternyata. Iya, benar. Jadi Karena kita tahu orangnya juga. Beda kota, beda karakter ini riding. Dan dari situ kita bukannya langsung menjudge bahwasanya daerah sini kok brutal lah, enggak. Dari situ itu malah kita menambah skill riding kita. Iya. Kita langsung berkaca, berarti dengan cara riding seperti itu berbahaya. Kita menerapkan secara nggak langsung di diri kita. Kalau kata temanku si Mas Ruli, dia bilang kalau di setiap kekacauan itu kamu pasti akan menemukan satu pattern. Oke. Satu pola. Jadi ketika kamu udah temukan pola kekacauan, misalnya mereka jalannya brutal di jalan, tapi ada satu titik yang polanya kebaca. Jadi kamu bisa mencari selamatnya melalui situ. Iya. Jadi ya kalau kamu baru masuk ke suatu kota, kamu jangan langsung buru-buru untuk ngebut di sana. Dengan gaya riding kita ya. Jangan langsung maksain gaya riding kita. Tapi kita lihat dulu pola riding di sana gimana, pola traffic di sana kayak gimana gitu. Iya, betul sih. Karena kan setiap daerah pasti gaya riding orang-orangnya beda-beda. Beda, apalagi kayak di sorry to say ya. Kayak di Lombok. Di Lombok itu lampu merah cuma hiasan. Hiasan. Iya kan? Ya seperti itu, Bang. Ya meskipun di daerah lain juga ada. Ada beberapa, tapi yang pernah aku lalui ya. Iya. Yang benar-benar kerasa banget itu ya itu. Waktu di sana kadang kita berhenti di lampu merah di
klakson dari belakang. Klakson. Woi maju. Sorry itu saya, tapi emang kenyataan kayak gitu. Ya itu dari pengalaman kita udah pernah mengaspal di Lombok kan. Iya. Kita kan hanya sharing aja. Itu kan kita nggak tahu, itu kan kita pas menginjakan aspal di Lombok kan udah tahun-tahun lalu kan. Iya, iya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu. Nggak lah, tahu, udah nggak ada tahu. perubahan. Mungkin udah berubah. Di situ. Kalau kamu sih untuk touring kayak gini udah berapa lama sih? Sebenarnya bisa dibilang baru ya. Mungkin baru 4 tahunan sih. 4 tahunan Nah, terakhir. 4 tahunan. Berarti sekitar 2017, 2016 ya? Iya. Oh, oke. Ya itu awal pertama ikut si Mas Dumadi itu mudik. Dan itu yang selalu keringat dingin bisa dibilang ya otomatis orang tua. Iya, gitu. pasti. Karena aku bilangnya cuma ke Banyuwangi, nggak taunya. Nah, itu satu. Apa? Izin orang tua. Itu kamu gimana? Izin orang tua? Nah bilang cuma ke Banyuwangi, kan dekat, cuma nyebrang udah nyampe Banyuwangi, tak bilang gitu kan. Okay. Untuk apa yang menenangkan gitu. Tapi nggak taunya begitu nyampe Kediri baru tak bilang, Bu, udah nyampe Kediri. Wah, di situ kok bisa? Terus sama siapa? Tapi begitu tak bilang nggak sendiri, kok sama teman udah agak tenang dikit. Gitu. Malah ditawarin, udah nanti mampir ke rumah Mbah. Oke. Kalau kamu Kak? Kalau aku Orang tua ngizinin nggak kalau touring jauh riding? Oh, enggak. Sebenarnya enggak kan? Enggak. Waktu itu sih pas waktu touring pertama ya ngomongnya deket-deket aja. Aku dulu punya prinsip kalau minta izin ke orang tua kan emang susah. Apalagi ibuku emang orangnya khawatiran. Jadi aku punya prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi belakangan dong. Enggak, aku biasanya nelfon kalau udah mau berangkat keluar itu, mau touring itu di kapal. Itu udah belakangan jadi. Iya, aku jalan dulu, nyampe kapal, aku telepon. Assalamualaikum, Bu, Abang mau touring ke Jogja atau ke Malang atau ke Surabaya waktu itu. Abang mau touring, sekarang abang udah di kapal. Jadi ibuku tuh Antara iya apa enggak gitu. kalau nggak ngasih izin, aku kalau nggak dikasih izin sama orang tua, biasanya aku kecelakaan. Dan itu terjadi berkali-kali. Jadi ya susah kan. Iya. Akhirnya ibuku mau nggak mau akhirnya ngizin. Ya udah hati-hati. Biasanya kayak gitu. Berarti dari situ dapat senjata dong jadi. Iya, jadi setiap aku mau touring, aku selalu nyampe kapal dulu, baru laporan. Tapi kalau sekarang udah beda kan, kelihatan baru udah pakai siap-siap packing aja paling udah tahu kayaknya mau touring nih, paling ditanya tujuan. Kalau sekarang kebetulan aku udah yatim piatu, orang tua udah nggak ada, jadi ya aku nggak ada minta izin ke siapa-siapa. Okay. Jadi tinggal jalan-jalan aja. Iya. Jadi apa ya? Dari pengalaman kita touring itu kita jadi tahu pentingnya safety, terus memilih aparel yang pas untuk kita itu penting banget. Karena ya itu pas waktu pertama kali touring, helm kekecilan, celana kependek. Dari situ tuh aku udah mulai ini milih-milih kalau mau beli. Oke. Untuk jarak jauh apalagi. Iya. Nah, jadi gini ya sahabat kita nih nggak pernah sama sekali bisa dibilang kayak sampai bela-belain beli buku untuk mempelajari basic dari safety ready gimana, kemudian basic untuk touring itu gimana, persiapan touring nggak pernah. Jadi kita belajar itu ya mengawali dari riding itu sih. Aku enggak. Aku ada mempelajari. Jadi ada buku namanya A Twist of the Wrist. Itu karangan tulisan dari Bapak Kitcott. Dia itu bukan mantan pembalap sih. Dia emang meneliti teknologi riding. Jadi dia punya sekolah riding juga namanya California Racing School, Sierras. Itu sekarang sekolahnya ada di Amerika, Inggris sama di Australia. Udah profesional. Iya. Dia punya instruktur banyak banget dan dia sebagai salah satu instruktur yang dicetak sama dia itu Andy Abbott. Itu dia jadi kontributor di majalah Fastbike Inggris. Jadi aku mau pelajari di sana dan aku punya videonya juga. Nanti kalau mau pelajari aku kirimin videonya. Yang kayak di Kazaku bukan? Iya, itu kamu udah nonton belum? Udah. Yang motor. Yakin? Udah, aku nonton yang motor ini. Yang motor adventure tapi bannya sampai gundul sampai samping-samping kanan kiri. Udah nyampe situ aku nonton. Oh, baru nyampe situ. Belum selesai. Iya, karena di sana itu dia videonya total ada 4 jam durasinya. Satu video. Tapi dia kayak bab buku. Jadi kamu misalnya mau nyari pengereman itu dari durasi video segini sampai segini. Iya. Terus kalau pengen nyari yang grip ban motor
itu dari durasi segini sampai segini gitu. Jadi jelas di sana. Berarti selain dapat CD ada buku panduan? Dia bikin buku sebenarnya. Baru setelah dia bikin buku, akhirnya bikin video. Aplikasikan ke video. Berarti lebih terstruktur kali. Kalau aku sih autodidak. Iya sama. Kita autodidak ya dari seneng-seneng riding, terus riding akhirnya ketagihan, kayak kecanduan gitu. Kalau di sekolah di Indonesia itu sebenarnya juga ada lembaga-lembaga yang ngajarin tentang basic riding atau defensive riding. Terus kalau di Indonesia itu sebenarnya yang awal-awal namanya JDDC, Jakarta Defensive Driving Consultant. Nah itu dia sebenarnya dari 2 roda sampai 16 roda. Sekarang masih ada? Masih ada. 16 roda. Masih ada. Itu dia lebih sering ke pertambangan, ke perusahaan-perusahaan tambang. Oh ngajarin ke sana untuk safety untuk mobil, trailer, dan bus. Dan salah satu instrukturnya itu ada, bentar aku lupa namanya si bapak itu. Paan, dia udah tua, kurus, kacamataan, tapi bisa drifting pakai truk truk tangki. Yang roda berapa tuh? Roda 2 berarti 8 ya? Berarti belakang 3, 6. 3, iya 3. 6, depan 2. Misalkan 8. Kan 2. Jadi ya yang 4 belakang, 2 depan. Enggak, 8 belakang, 2 depan. 8 belakang, 2 depan. Tapi nggak ada ininya ya, tangkinya ya? Ada tangkinya, tapi nggak ada isi. Itu tetap aja berat. Itu berat. Dan kan kalau misalkan belok nih ya, kalau terkait gitu, kan ini belakang otomatis kan narik gitu. Iya narik. Makanya dia butuh tempat yang luas. Ya waktu itu di jalan tanah. Emang nggak apa ya ngelipat gitu? Nggak. Dia bukan yang trailer yang gini. Trailer yang bukan yang fleksibel. Jadi langsung satu sasis. Satu sasis. Oh. Ya. Nah, terus kalau suhu berarti. Oh, itu suhu banget. Kamu bawa motor kalau orang motor kenceng itu semua orang bisa. Main gas aja itu bisa, gampang. Tapi kalau kamu bisa kontrol motor dalam kondisi lambat, itu luar biasa sih menurutku. Iya sih. Iya. Itu akal sih. Kalau asal ngegas itu semua orang bisa. Soalnya kan rata-rata sekarang itu anak-anak bawa motor itu kencang, ngelawan jalur orang. Tapi nggak mikir. Dan itu dihabisin jalur, nggak cuma apa ya? Kalau dikitnya nggak masalah, cuma itu dihabisin sampai mentok, sampai orang yang dari depan kaget. Oh, ini maksudnya cornering atau pas? Cornering. Oh, ini maksudnya berarti 2 lajur dimakan semua. Ya, 2 makan semua. Offset lah dia. Nggak tahu lah titik poinnya harus ngambilnya dari dalam apa dari luar gitu loh. Aku jadi speechless ini jadi. Ya karena balik lagi dari seringnya kita riding terus ngelihatnya banyak laka-laka segala macam, kemudian gaya-gaya para pengendara kan. Itu dari situ kita yang akan mengarahkan kita untuk menjadi biker yang lebih berpendidikan sebenarnya. Kalau aku sih, kalau dari prinsipku. Nah, dari situ barulah kita memberanikan diri, aku siap ini untuk touring karena apa? Aku udah paham kok kondisi di jalan tuh kayak gini-gini yang akan aku hadapi. Seperti itu. Nah, untuk persiapan touring ya paling ya itu wear pack segala macam, kemudian bekal segala macam. Itu sih kalau aku. Ya kalau menurutku sih sebenarnya kita sebelum mendapatkan SIM itu emang harusnya ada sekolah dulu. Sama seperti di Jepang, di Inggris, dan di Jerman, itu kalau kamu mau dapat SIM, kamu harus sekolah dulu. Makanya kalau sekolahnya 3 bulan. Terus kalau nggak salah di Eropa itu sekarang SIM-nya itu ada beberapa kategori. Yang misalkan SIM A, A1, A2 per kelas. Ya. Jadi semua itu kelihatan orang yang skillnya segini kelihatan jadinya. Karena emang untuk naik kelas emang susah kok. Jadi kayak di Jepang dan di Inggris itu kamu ketika dapat SIM, kalau di Inggris itu dia di plat nomor ada plat L. Kodenya. Iya. Warna L-nya warna merah, terus platnya warna putih. Jadi plat nomormu terus ada tulisan L itu di situ. Berarti kelihatan dong beginner gitu. Iya, emang loser kalau orang-orang bilangnya loser. Enggak, itu singkatan dari learner. Learner ya. Jadi kamu dikasih, aku lupa jangka waktunya kalau nggak salah setahun. Dalam waktu setahun itu kamu nggak boleh kecelakaan, nggak boleh melakukan pelanggaran, nggak boleh melakukan pelanggaran kayak nerobos lampu merah atau apapun itu. Kalau di Indonesia kalau misalnya diterapin gitu jadinya apa ya? Pemula? Iya. Menengah? Profesional gitu jadinya? Enggak, jadi kelas awal, terus mid CC, baru big bike. Kalau sekarang di Indonesia kan asal kamu punya duit kamu bisa langsung beli motor besar kan? Betul.